Ya, halo, ini apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali gitu ya. Dan pada mata kuliah matematika diskrit ya. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah gerbang logika dasar ya. Jadi gerbang logika dasar ini sebagai dasar untuk membutuhkan elektronika dasar yang menggunakan gerbang diterapkan pada transistor ya. Transistor juga ada gerbang N, gerbang OR dan lain-lain gitu ya. Nah, pada logika proposisi juga ada apa di sini penghubungnya, atau misalkan dengan konjungsi disjungsi itu juga hampir sama dengan gerbang logika ini gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Nah, gerbang logika dasar gitu ya. Jadi gerbang logika ini dasar pembentukan sistem digital. Nah, untuk operasinya ini menggunakan bilangan biner ya. Dan hal ini juga disebut dengan gerbang logika biner. Jadi tegangan tinggi, tegangan rendah ya, tinggi berarti 1, rendah berarti 0. Oke, yang pertama yaitu gerbang N ya. Kalau pada logika proposisi ini disjungsi ya, jadi simbolnya, gambarnya seperti ini, setengah lingkaran. Jadi dua input, satu output ya. Input A, input B, outputnya F gitu ya. Dan untuk pernyataannya bisa Anda gunakan ini, F sama dengan A N B ya. Nah, ini seperti ini. Terus gerbang logikanya, kalau keduanya 1 N1 menghasilkan output 1, sedangkan yang lain itu 0 semua ya, 00 mau 01 maupun 10 itu outputnya adalah 0 ya. Jadi ini gerbang N ya, bersama dengan konjungsi gitu ya. Oke, next. Sekarang inverternya, pembalik. Jadi notnya ya, gerbang not N ya, inverternya ke pembalik, mempunyai keluaran 0 ya, bila semua masukan pada logika 1 ya. Jadi dibalik dari yang N tadi. Nah, kalau 1 dibalik, hasilnya kan di N 1. Ini kalau di not N 0 ya. Nah, oke, terus 1 0 1 0 1 1 0 0 1. Nah, untuk simbolnya setengah lingkaran ini, simbol gambarnya setengah lingkaran, tapi ini ada inverter ya, bulat ini ya. Nah, inverter, input A, input B, outputnya F. Nah, ini juga sama, ini di pernyataannya ANB inverse ya. Di atasnya ada ini, ada coret. Kalau di proposisi inverse dalam kurung ya boleh ini ya, tapi ini kalau di dalam kurung sama artinya juga dengan keduanya ya. Ini juga di inverse, di atasnya juga keduanya. Ya, itu cara nulisnya gitu. Tuh, pembalik dari N ya, jadi gerbang not N atau NAND gitu. Terus gerbang OR ini kalau di logika proposisi disjungsi ya, menggunakan kata atau ya, kata atau, OR kan atau bahasa Indonesianya gitu ya. Simbolnya itu ini seperti bulan sabit ini ya, seperti ini, input A, input B, outputnya F. Nah, terus pernyataannya A or B ya, F sama dengan A or B, atau tanda plus itu dibacanya OR ya, A or B ya. Nah, untuk tabel kebenaran, jadi OR itu kan kalau inputnya salah satu ada ini bernilai 1, atau keduanya itu outputnya adalah 1.
Tapi kalau A nya 0, B nya 0, maka outputnya 0 ya. Gitu, ingatnya gitu aja sih. Jadi ini semuanya 1 kecuali yang 00 itu. Nah, itu untuk gerbang OR ya, gerbang OR di situ. Terus berikutnya inverternya, pembaliknya ya, gerbang NOR, not ya, not OR ya, tidak gitu ya, not kan tidak. Jadi dibalik, di inverse ya. Nah, ini simbolnya sama ya, bulan sabit sebenarnya ini. Bulan sabit tapi ujungnya itu ada inverse-nya, bulat ini. Di gambarnya A, input A, input B, outputnya di sini Y gitu ya. Boleh ini diganti bilangan ya, Y, F ataupun X gitu ya, boleh. Nah, terus pernyataannya A or B inverse, karena ada inverse dua-duanya ini ya, di inverse ya. Atau kalau Anda nulis inverse dalam kurung A or B itu juga bisa, atau di atasnya ya. Nah, itu untuk gerbang NOR. Nah, karena ini kan kebalikannya ya, kebalikannya dari OR nih, dibalik. Jadi 00, kalau yang OR tadi 0, ini hasilnya 1. Terus 01 0, 100, 110. Itu tabel kebenaran dari gerbang NOR ya. Oke, next. Sekarang ke XOR. XOR ini eksklusif ya, dari kata eksklusif. Gerbang XOR dari kata eksklusif OR. Nah, ini tabel kebenarannya itu kalau sama ya, inputnya sama maka memberikan keluaran 0. Di 00 0, 11 0. Yaitu pada tabel kebenaran gerbang XOR. Nah, simbolnya sama kayak OR, tapi ini ada double ya. Bulan sabit yang belakang ya, bulan sabit yang belakang, input A, input B, outputnya F. Nah, gitu ya. Terus pernyataan keluarannya A XOR B. Nah, kayak ini seperti ini. F sampai A XOR B. Tetapi apa di sini punyai ekivalen atau persamaan ya. Gerbang XOR itu mempunyai persamaan atau ekivalen. A XOR B sama dengan A B inverse or A inverse B. Nah, itu ya. Nah, oke, nanti bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran apakah hasilnya sama atau tidak gitu ya. Tabelnya nanti bisa disusun jadi untuk membuktikan bahwa persamaan itu adalah sama. Nah, oke, next. Nah, kalau digambar seperti ini ya, yang ini A N B inverse or A inverse B ya, bisa dilihat ini gambarnya seperti ini ya. Ini input A, input B ya, ini inverse ya. Nih, jadi nanti di sini outputnya adalah yang pertama itu N yang ini A N B inverse ya. Yang ini B inverse A inverse B N B gitu ya. Jadi nanti outputnya adalah sama kayak ini gitu ya. Nah, ini ekivalen ya, gerbang XOR dari AND OR NOT ya. Jadi 3 gerbang. Nah, ini simbol logika XOR itu ekivalennya. Oke, terus gerbang XNOR ini inverse-nya dari XOR ya. Jadi XNOR, NOR ya, berarti NOT ya, atau inverse kebalikannya. Jadi simbolnya sama kayak gini, sama kayak XOR, cuman ini
ujungnya ada inverternya bulatnya, input A input B ini bukan Y ya. Pernyataannya sepertinya ya, A or B inverse itu bacanya. Nah terus karena ini kebalikan, jadi yang sama ya, yang sama bernilai 1, yang berbeda bernilai 0 ya. Ini 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ya, 1 1 1 itu outputnya gitu. Ya oke, next ya. Nah terus ini ada satu lagi gerbang yang mempunyai satu input saja, not ya, pembalik ya. Oke, ini pembaliknya kalau dikasih masukan 0 maka outputnya 1, kalau dikasih inputan 1 outputnya 0. Nah, ini bacanya A inverse gitu ya, dibalik ya. Oke, nah ini tentang apa itu gerbang logika ya, yang diimplementasikan kalau di elektro ya untuk membuat transistor ya, transistor kakinya 3 itu ya. Nah, nanti terus IC itu kan kumpulan dari puluhan dari transistor, dan nanti mikroprosesor itu IC ya, banyak jutaan IC membentuk mikroprosesor ya, kakinya makanya banyak itu ya kalau mau mikroprosesor komputer. Oke, terus tabel kebenaran ya sekarang ya. Jadi tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan kombinasi input beserta output pada suatu kasus logika. Jadi di sini digunakan untuk menganalisa suatu fungsi ya, fungsi gerbang tadi. Nah di situ ada kalanya kasus logika ditunjukkan oleh suatu fungsi logika atau tabel ya, tabel kebenaran ya. Nah sekarang ini ada fungsi ya, F sama dengan A B inverse C or A and B and C inverse. Nah ini bagaimanakah tabel kebenarannya gitu ya. Nah bisa dilihat di sini ya, ini tabel kebenaran. Karena ini berapa, 3 ya ini ya, ABC kan. Ini kalau dikombinasi berarti 2 pangkat 3 ya, ada 8 kombinasi ya, 000 001 dan seterusnya sampai 111 ini 8 apa ini 8 kombinasi 01 dari ketiganya. Nah terus inverse itu kan berarti dibalik, 0 menjadi 1 ya di sini ya. Terus C nya kan 0 juga, ini menjadi 1. Terus A and B inverse C, ini berarti dipakai N ya, N 0 0 1 di sini ya. Nah, ini hasilnya 0. Terus yang ABC inverse itu A nya 0, B nya 0, C inverse nya 1 di N kan berarti 0. Nah sudah ketemu, terus diorkan ya, 0 or 0 ya 0 ya. Nah ini sampai bawah nanti seperti itu. Nah jadi prinsipnya adalah berpegangan pada tabel kebenaran setiap gerbang tadi, ada OR, ada AND dan seterusnya ya. Terus inverse balik gitu, gampang ya. Oke, itu untuk tabel kebenaran ya. Oke, itu untuk kuliah pada hari ini mengenai gerbang logika ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa terserap ya matematikanya dengan mudah ya. Oke, sampai jumpa kembali. Ya oke, itu penjelasan mengenai
gerbang logika dasar gitu ya. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai soal latihan ya. Mungkin ini nanti soalnya tidak semuanya gitu ya. Bagaimana dari ini satu fungsi ya. Ini kan fungsi A or B and A inverse ya, itu nanti contoh nanti digambar pernyataan booleannya, terus kemudian gerbang logikanya bagaimana kan gitu ya. Jadi gerbang logika kan ada gerbang AND, gerbang OR, not OR, XOR dan lain-lain ya, yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Sekarang ini contoh latihan ya. Ini ada satu fungsi gitu ya. Oke, ini fungsi f nomor 1 ini ya. F sama dengan A plus B and A inverse ya. Oke, bagaimana menggambarnya? Oke, untuk menggambarnya yang nomor 1 gitu ya. Ini akan saya gambar langsung di sebelahnya saja. Oke, misalkan ini ada A gitu ya. Ini B. Nah, oke. Jadi ini dibuat gerbang OR ya. Oke, seperti ini. Jadi keluarannya adalah A OR B gitu ya. Oke. Jadi kalau di logika proposisi simbolnya mungkin agak beda ya. N ya, kalau N ini titik ya di sini, kalau OR itu plus. Mungkin kalau di logika proposisi itu N adalah V yang kebalik itu, terus kalau yang OR yang V ya gitu ya. Oke, terus di sini AB sudah terbentuk ya. A or B sudah terbentuk, kemudian membentuk lagi yang A. Nah, ini A di inverse ya, dibalik menjadi A inverse gitu ya. Nah, kemudian ini di N kan. Ini di N kan dengan simbolnya seperti ini, gerbang N. Terus ini jadinya apa gitu ya. Berarti jadinya adalah A or B. Oke, dalam kurung ya. Terus N titik A inverse. Nah, oke. Itu untuk pembahasan soal nomor 1 ya. Fungsi f sama dengan A or B and A inverse gitu ya. Oke, ini pakai mouse karena ini ya, meletot-meletot gitu ya. Oke, untuk berikutnya yaitu dibuat tabel kebenarannya ya. Oke, tabel kebenaran saya taruh sini saja. Nah, ini tabel kebenaran. Misalkan ini A ya. Oke, ini B ya. Oke, terus ini garis seperti ini. 4 kombinasi ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Oke. Tabel kebenaran ya. Oke, di sini misalkan 1 gitu ya. Bisa lihat ini dulu di sini bagaimana. Ya oke, satunya duluan ya. Oke. Nah, ini misalkan 0 1 1, kemudian ini saya isi. Ya, intinya tidak kembar gitu. Ya, intinya tidak kembar. 0 1 0 1. Oke.
ya. Oke, ini fungsi ini, jadi A or B dulu, kemudian A nya di inverse ya. Terus buat A or B gini ya. Nah, ini tabel kebenarannya ya. Jadi or itu kalau keduanya 0 maka 0, yang lain 1 ya. Ini 0, ini 1, 1, 1 ya. Oke. Ya, ini kalau di logika proposisi namanya false ya, 0 false, 1 true gitu ya. Terus kemudian dari soal ini ya, ini kan cari A inverse-nya ya, A inverse. Kebalikan dari A. Oke. Nah, ini berarti A dibalik 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, ya, 1 menjadi 0. Nah, baru di N kan, tadi kan fungsinya adalah A or B N A inverse ya. Berarti ini sudah ada. Nah, di N kan ya, ini N nih, sekali lagi ini N. Di N itu kalau 1 1 baru 1, lainnya 0 semua. Ini berarti 0 1 0 ya. 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0. Nah, ini jawaban tabel kebenaran dari fungsi ini ya. F sama dengan A or B ya, fungsi ini. Ya, A or B N A inverse. Nah, gitu. Nah, itu untuk jawaban ini ya, yang satu ya. Oke, berikutnya nomor 2 ya. Ini kita bahas nomor 2. Saya hapus dulu. Oke, nomor 2. Jadi kita buat gambarnya dulu. Itu ada 4 ya, inputan ya. A, B, C, D. Berarti ini A, B, ini C, ini D, gitu ya. Nah, ini kan AN dulu ya. A, N ya. Ya, AN B ya. Berarti A, N, B gitu ya. Terus C, N, D gitu ya. Ini juga gambar N seperti ini ya, setengah lingkaran ya. C, N, D. Nah, gitu ya. Oke, kemudian apa di sini? Diorkan. Ya, or ya. Diorkan berarti gini ya. Nah, ini or gitu ya, ini gerbang or. Oke, nah, maka hasilnya adalah A N B or C D. Nah, itu untuk jawaban nomor apa ini, nomor ini ya, nomor 2 gitu ya. Oke. Ya, ini semoga paham ya dengan penjelasan gerbang logika tersebut ya. Nah, sekarang ke ini ya, apa ini, ke ini apa itu, tabel kebenaran ya. Oke, tabel kebenaran. Nah, sebenarnya kan ini 4 ya, ada 4
variabel kalau kita apa ini namanya, kita buat ini panjang ya. Kalau hanya 2 kan 2 pangkat 2 itu hanya 4, tetapi kalau ini 4 kali 4 pangkat 4 16 ya, 16 kombinasi ya, panjang sekali ini ya. Kalau dibuat apa ini tabel kebenaran ya, oke. Ini misalkan ya ada A, B ya, C ya, ini panjang sebenarnya ini. Oke, D ini ya, ini sini. Di ini ada berapa ini? Ada 8 ya, 8 baris ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Nah, oke, ini Anda isi 0 ya. Ini kombinasinya biar tidak apa itu tidak sama gitu ya. Ini seperti Anda bilangan heksa itu ya. Oke. Terus ini juga 0 0, kemudian apalagi ini 1 ya, 1 1. Oke, terus kemudian ini 0 0 1 1. 4 kombinasi ya. Coba di sini saya lihat gambar ini seperti ini ya. Ini kan kecil ya. Cari yang 4 ya, yang 4. Oh, enggak ada, enggak apa-apa. Ini. Kalau yang 3 seperti ini. Yang 3 ya. Intinya sih dikombinasikan. Oke, dikombinasikan berapa ini ABCD ya. ABCD ini berarti nanti ada 16 ya, 16 kombinasi ya. Sedangkan ini contoh saya 3 kombinasi ABC. Ya, kalau sampai D ya panjang ya. Nah, ini enggak cukup ya. Ya, oke. Oke, terus kalau ini 0 1 0 1 0 1 0 1 gitu. Nah, oke. Nah, karena ini masih panjang ini ya, kolomnya ini sampai 16 ya, oke. Ini kombinasi. Nanti baru Anda ini saya ganti ke ini saja ya, apa itu? Ini saya pendek saja gitu ya. Ini kolomnya sekali lagi kurang ya. Oke, ini kalau sudah ini harusnya ada lagi ya, 000 ya. Oke. Intinya biar tidak sama. Oke, saya hapus dulu. Nah, nih. Nanti di sini ya, di oke, ini ada. Nah, ini A ya, ini A ya gitu ya. A, B, ini B-nya saya geser ya. A, B, C, D. Ini 0 1 0 1 0 1 0
Satu yang ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi ini 16 kolomnya, harusnya ini cuma 8 ya. Oke. Nah ini gini 0 0 0 1 1 1 3 3 ya, 0 0 dan seterusnya. Nih bawahnya ada lagi. Terus ini 22 sekarang ya, 0 0 1 1 0 0 1 1 ya. Oke, ini 4 kombinasi ya. Berarti nanti Anda tinggal nyari di sini fungsi A N B plus CD ya. Anda cari AB dulu ya, A N B cari dulu pakai gerbang N, terus kemudian CD. Oke, yang terakhir nanti A N B or CD ya. Oke, kalau ini AB kan ini 0 dan 0 0 ya gitu ya. Terus CD 0 dan 0 0. Terus yang ini juga 0 0 ya. CD 0 juga. Ini saya kasih contoh juga. Baru nanti di OR 0 dengan ini 0. Ini juga 0. Nah, ini nanti bisa diteruskan berikutnya ya, sampai 16 ya, 16 kolom. Karena 4 ya. Oke. Itu ya penjelasan mengenai soal ya, pernyataan boolean dan dibuktikan dengan gambar dan tabel kebenaran ya. Oke, jadi cukup sekian. Semoga benar-benar Anda paham dengan materi ini gitu ya. Kalau tidak bisa dilihat lagi. Sekian, terima kasih gitu ya.